Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar materi pelajaran IPS tentang dampak positif pasar bebas dan perilaku menghadapi dampak positif globalisasi. Oke, kita langsung saja ya ke materinya. Yang pertama, kita akan membahas apa sih pasar bebas. Nah, pasar bebas ini adalah perdagangan yang tidak diatur oleh otoritas yang memaksa seperti pemerintah. Nah, dalam pasar bebas, pajak serta bea cukai barang yang masuk atau keluar dari suatu negara biasanya akan dihapuskan. Contoh, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA yang dimulai pada Januari 2016. Oke, maksudnya di sini adalah dengan adanya pasar bebas, kita bisa membeli barang dari luar negeri atau menjual barang ke luar negeri dengan sangat mudah. Karena sebelum adanya pasar bebas, kita harus membayar pajak, bea cukai, dan berbagai persyaratan yang mungkin sedikit rumit. Tapi dengan adanya pasar bebas, kita bisa lebih mudah untuk memasarkan produk atau membeli produk dari dan ke luar negeri seperti itu. Nah, contohnya yang sudah diselenggarakan adalah MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN dan sangat bermanfaat bagi warga ASEAN gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau begitu apa sih dampak positif dari pasar bebas? Yang pertama ini adalah mendorong kemajuan iptek. Dengan adanya pasar bebas, ilmu pengetahuan dan teknologi ini semakin maju karena kita dituntut nih untuk memanfaatkan kesempatan pasar bebas ini. Yang kedua, mendorong manusia untuk berinovasi. Ini juga nyambung dengan yang nomor satu ya, karena dengan adanya pasar bebas ini kita kan tadi dituntut ya untuk melakukan inovasi, untuk memanfaatkan gitu kesempatan ini. Maka lahirlah inovasi-inovasi yang sedang berkembang saat ini. Di antaranya seperti ketika kita menggunakan Shopee, Tokopedia yang seperti itu kan kita bisa menjual atau mengirim barang ke luar negeri gitu. Atau kita juga bisa membeli barang dari luar negeri. Oke, yang ketiga, mudah mengakses informasi dengan jaringan internet. Yang keempat, perubahan perilaku masyarakat. Oke, selanjutnya, lalu apa sih perilaku yang bisa kita laksanakan untuk menghadapi dampak positif globalisasi? Yang pertama yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi dan alat komunikasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Jadi ketika kita memiliki handphone, teknologi, alat komunikasi apapun itu, nah kita harus sesuai dengan fungsi dan kebutuhan kita. Dan yang kedua, memilih konten yang baik saat menggunakan internet maupun menonton televisi. Nah, ini sangat penting, jangan asal nonton tapi kalian pilih konten ini itu bermanfaat atau berfaedah enggak untuk hidup kalian. Seperti itu. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kecanggihan telepon genggam. Nah, ini juga harus kalian laksanakan karena kita ketika menggunakan telepon genggam ini harus tidak melanggar aturan, norma asusila masyarakat, lalu tidak boleh juga melanggar aturan agama. Nah, kalau misalnya kalian gunakan telepon genggam kalian atau handphone kalian dengan cara yang tidak benar, maka handphone ini sudah salah guna gitu ya. Yang keempat, disiplin dan tanggung jawab dalam menggunakan telepon genggam. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini contoh soalnya, kita baca soalnya bersama-sama. Dampak pasar bebas terhadap perubahan perilaku masyarakat di bidang ilmu pengetahuan adalah yang B, betul, menggunakan internet untuk mencari informasi. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, kan pasar bebas ini menimbulkan dampak ya terhadap semua aspek kehidupan manusia. Salah satunya terhadap perubahan perilaku masyarakat. Nah, contohnya di bidang ilmu pengetahuan, semua orang dapat mencari dan memperoleh informasi dengan cepat menggunakan internet. Jadi jawabannya yang B. Oke, selanjutnya kita baca soalnya. Globalisasi diibaratkan sebagai uang logam yang mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif. Dampak yang dirasakan tergantung pada kemampuan untuk menghadapi tantangannya. Perilaku yang perlu dikembangkan dalam menghadapi dampak positif globalisasi bagi pelajar adalah
Betul, membekali diri dengan pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, globalisasi ini kan menimbulkan persaingan yang sangat ketat ya. Oleh karena itu, setiap individu harus membekali diri dengan pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itulah materi IPS untuk kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.